Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun dalam 1% lebih ke angka 6.846. Dan di video ini saya coba menganalisa dua sektor saham yang terdampak pada kenaikan suku bunga BI hari ini. Dan saat ini mulai bergerak turun. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Apakah ada yang masih bisa kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan baca artikel dengan judul Bank Indonesia kerek suku bunga 6% dan rupiah saat ini sudah melemah ke 15.815 per dolar Amerika. Dan jika kita lihat saat ini, dua sektor saham turun dalam setelah kenaikan suku bunga ini. Yang pertama sektor perbankan bisa kita lihat. Hari ini BCA masih lanjut turun 1% lebih dan secara teknikal bisa kita lihat BBCA saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman masih punya saham BBCA saat ini harus hati-hati. Penurunan hari ini membuat BBCA saat ini mencoba untuk turun di bawah support di harga 8.800 dan saat ini garis EMA 50 di harga 9.075 dan garis EMA 150 di harga 8.975 sudah berubah menjadi resisten. Jadi secara pergerakan BBCA saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan 1% lebih ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terpantau 3 hari terakhir terus keluar dari saham BBCA dengan jumlah besar. Dan selama beberapa minggu terakhir memang asing terus keluar dari saham BBCA. Jadi BBCA asing terus keluar, secara teknikal saat ini sudah kurang oke. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, paling aman menurut saya wait and see dulu. Tunggu mulai sideways dulu dan terlihat asing sudah mulai masuk, baru kita ikutan entry untuk lebih amannya. Atau teman-teman ingin coba spekulatif buy, menurut saya bisa coba tunggu di sekitar 8.500 sampai 8.350 ini. Tunggu di sekitar daerah sini, yang terdekat di 8.500. Apabila BBCA mendekati atau mengetes 8.500 bisa bertanda rebound, bisa coba spekulatif buy. Tapi paling aman apabila mau entry itu tunggu asing sudah mulai masuk dulu, baru coba ikutan entry. Atau tunggu minimal mulai sideways dulu, baru coba ikutan entry. Karena memang asing sangat berpengaruh untuk saham-saham perbankan blue chip. Sama seperti BBRI, bisa coba kita lihat. BBRI juga saat ini secara pergerakan sudah mulai downtrend, gagal naik kembali di atas kode garis EMA, dan saat ini turun mengetes support psikologis di harga 5.000. Jadi BBRI hari ini turun hampir 3% dan jika kita lihat broker summary, asing juga masih terus distribusi sampai BBRI dan penurunan 2% lebih hari ini juga masih ada distribusi. Jadi untuk BBRI secara teknikal saat ini juga sudah kurang oke, tapi karena saat ini bertahan di support psikologis di harga 5.000, apabila mau coba spekulatif buy masih bisa coba pantau saham BBRI ini. Apabila satu minggu ke depan BBRI kuat bertahan di 5.000, bisa coba entry untuk swing trade atau trading jangka pendek. Tapi apabila tembus sebagian jangka entry, karena saya lihat BBRI berpotensi lanjut turun menuju 4.800. Dan untuk sektor perbankan lain seperti BBNI dan Bank Mandiri, saya tidak bahas di video ini, tapi secara teknikal minimal lebih baik. Untuk BBNI bisa kita lihat saat ini masih berada di atas garis EMA 50 150, sehingga saat ini masih belum downtrend walaupun memang satu minggu terakhir juga masih bergerak turun. Sedangkan untuk saham Bank Mandiri, jika kita lihat dalam satu minggu terakhir juga bergerak turun, tapi Mandiri juga lebih oke karena masih berada di atas garis EMA 150. Tapi tidak sebagus BBNI, karena BBNI masih berada di atas garis EMA 50. Jadi sekarang saya akan bahas satu sektor lagi, yaitu sektor properti yang terdampak kenaikan suku bunga. Bisa kita perhatikan, sektor properti memang dalam beberapa minggu terakhir ini secara teknikal memang sudah kurang oke. Tapi jika kita lihat satu minggu terakhir ini sempat mencoba bangkit, tapi 2 hari terakhir kembali melemah. Jadi untuk CTRA jika kita lihat hari ini kembali turun hampir 3% ke harga 1.000 yang saat ini masih berupa support psikologisnya. Sebelumnya mengetes harga 1.000, CTRA berhasil bertahan dan rebound, tapi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA, CTRA masih gagal dan saat ini kembali turun mengetes support psikologis ini. Jadi saat ini garis EMA 50 150 tepat di sekitar harga 1.050. Dan jika kita lihat broker summary, asing ternyata masih terus masuk akumulasi saham CTRA pada penurunan satu minggu terakhir ini. Tapi di data broker summary jika kita lihat ini masih ada distribusi. Jadi untuk CTRA karena saat ini masih berada tepat di support psikologis yang beberapa
kemudian beberapa kali sempat menahan penurunan dari saham CTRA. Apabila teman-teman ingin coba pantau, masih bisa coba spekulatif buy apabila 1 minggu ke depan CTRA masih bisa bertahan di harga 1000. Tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata CTRA masih kesulitan untuk naik di atas harga 1050. Karena ingat, walaupun bisa bertahan di atas harga 1000, cara teknikal atau cara pergerakan CTRA saat ini masih bergerak sideways, cenderung downtrend untuk tren jangka menengahnya. Jadi masih belum aman secara teknikal. Dan untuk BSDE bisa kita perhatikan hari ini juga melemah. Cara pergerakan hampir mirip dengan CTRA. Sebelumnya berada di atas kuda garis emas tapi secara turun. Untuk BSDE belum sempat menyentuh harga 1000, baru di sekitar harga 1020. BSDE sudah berhasil rebound tapi sama beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150, BSDE masih gagal break. Walaupun sempat sebelumnya terbentuk candle hijau dan naik menyentuh harga 1100. Tapi tetap saja secara taktikal ini belum terkonfirmasi break dan saat ini kembali turun menuju support di sekitar 1020. Tapi untuk BSDE jika kita perhatikan di sini, pada penurunan 3% lebih ini malah terlihat ada akumulasi. Sedangkan asing memang masih distribusi saham BSDE. Jadi untuk BSDE apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, menurut saya coba tunggu kembali di zona 1000 sampai 1020. Apabila BSDE masih kuat berada di atas target harga ini, masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 1060 sampai 1080 untuk target take profitnya. Tapi ingat, sama, kita hanya memanfaatkan tactical rebound untuk beri di support dan pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break resisten terdekat atau resisten core di EMA 50-150. Karena secara teknikal saat ini juga BSDE, CTRA dan saham-saham sektor properti lainnya masih kurang oke. Cenderung masih bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman entry saham-saham di sektor properti ini. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.